Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan jurnal yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap harga saham dan volume transaksi pada PT Ramayana Lestari Sentosa terbuka dengan penulis Iva Nurmasari tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Jurnal Sekunder. Sebelumnya, izin kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Malia Anissa Faisal. Saya Abdul Ridwan. Saya Siti Listiani. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Nama saya Nini Mirza Buana. Nama saya Adi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badri Tuja, NPM 18. A. Pendahuluan. Kasus COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Penyebaran pandemi virus ini begitu cepat dari manusia ke manusia, dari satu negara ke negara lain, hingga menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Masuknya wabah COVID-19 ke Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah ini antara lain dengan melakukan physical distancing, menggunakan masker, meliburkan sekolah, melakukan work from home, dan sebagainya. Adanya penyebaran wabah COVID yang begitu cepat ini tentu saja membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia melakukan pembatasan keluar rumah sehingga banyak sektor-sektor ekonomi tertentu yang terkena dampak negatif dari virus ini. Ada beberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, misalnya yang dilakukan oleh Ramayana di daerah Depok. Terdapat 87 karyawan Ramayana di City Plaza Depok terkena pemutusan hubungan kerja. Menurut Camelia 2020 kepada liputan6.com, Store Manager City Plaza Depok M. Nukmal Amdar mengatakan, perusahaan memutuskan tidak lagi beroperasi sejak 6 April 2020. Keputusan ini diambil lantaran omset penjualan menurun hingga 80%. Akibatnya, perusahaan pun tidak mampu lagi menanggung semua biaya operasional. Kondisi suatu perusahaan selain dilihat dari omset yang diterima juga bisa dilihat dari harga saham perusahaan tersebut. Harga saham menunjukkan seberapa besar penawaran dan permintaan yang terjadi pada saham tersebut. Apabila permintaan akan saham tersebut naik, maka harga saham juga naik. Sedangkan jika permintaan terhadap saham tersebut turun, maka harga saham tersebut juga akan turun. Selain harga saham, kondisi perusahaan juga bisa dilihat dari banyaknya transaksi saham yang diperjualbelikan pada perusahaan tersebut. Banyaknya transaksi saham ini menunjukkan minat investor, baik untuk membeli maupun untuk menjual saham perusahaan tersebut. Nilai banyaknya transaksi saham ini bisa dilihat pada volume transaksi saham perusahaan tersebut. Pada kesempatan ini, dilakukan penelitian mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, di mana peneliti akan menggunakan data harga saham dan juga volume transaksi saham sebelum adanya pengumuman nasional kasus pertama virus corona di Indonesia dan juga sesudah pengumuman tersebut. Pada penelitian ini, rumusan masalah dapat dituliskan antara lain: 1. Apakah terdapat perbedaan signifikan harga saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama COVID-19? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan volume transaksi PT Ramayana Lestari Sentosa sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama COVID-19? Penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian literatur. Yang pertama yaitu saham. Menurut Hidayat dalam Iva Nurmasari 2018, saham adalah penyertaan, andil atau pemilikan seorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Saham ini mempunyai dua macam. Yang pertama yaitu saham preferen atau saham istimewa. Yang kedua yaitu saham biasa. Saham preferen dan saham biasa ini memiliki perbedaan antara hak dan kewajibannya yang dimiliki oleh investor atau pemegang saham. Ketika investor mempunyai saham, investor akan mendapatkan keuntungan
sisi positifnya yaitu keuntungan, saham ini mempunyai resiko. Yang pertama resiko likuiditas dan kedua resiko capital loss. Pada saat perusahaan bangkrut, maka pemegang saham akan mendapatkan haknya pada urutan terakhir, yaitu pada saat perusahaan telah melunasi keseluruhan hutangnya. Nah, jika perusahaan telah melunasi keseluruhan hutangnya dan terdapat sisa aktiva, maka aktiva itu akan dibagi oleh seluruh pemegang saham. Dan sebaliknya, jika aktiva yang dimiliki oleh perusahaan telah habis, maka pemegang saham akan kehilangan uangnya yang telah diinvestasikannya. Segitu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan menyampaikan volume transaksi. Yang pertama, volume transaksi. Volume transaksi saham merupakan jumlah saham yang dijual belikan dalam periode tertentu. Besarnya volume transaksi ini menunjukkan seberapa minat para investor terhadap transaksi menjual atau membeli saham. Nilai volume saham yang tinggi belum tentu menunjukkan harga saham yang tinggi pula. Nilai volume transaksi ini bisa berubah-ubah tergantung peristiwa yang terjadi di dalam suatu perusahaan atau di luar dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir volume transaksi dalam saham ini dapat dilihat dari data ke-31 sesudah atau sebelum pengumuman pertama COVID-19. Misalnya pengumuman pertama tanggal 2 Maret, maka dilihat data ke-31 sebelum pengumuman yaitu tanggal 1 Februari dan data ke-31 sesudah pengumuman yaitu 1 April. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis merupakan jawaban sementara berdasarkan teori yang ada. Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama adalah diduga pada harga saham terdapat perbedaan signifikan sebelum diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada PT Ramayana Lestari Sentosa (TBK) dengan sesudah pengumuman, dan yang kedua adalah diduga terdapat perbedaan signifikan volume transaksi saham sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada PT Ramayana Lestari Sentosa (TBK). Di sini saya akan menjelaskan metode atau metodologi penelitian yang kami gunakan. Pada penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data harga saham yang terdapat pada PT Ramayana Lestari Sentosa (TBK) yang kami ambil dari internet. Data yang kami ambil dari 31 hari sebelum terjadinya COVID-19 dan setelah terjadinya COVID-19, 30 hari sebelum dan 30 hari sudah. Karena menurut kami itu merupakan data yang paling valid untuk kami teliti. Yaitu kasus pertama COVID diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Dan pada penelitian ini kami menggunakan data yang didapatkan dari website Yahoo Finance, yaitu website yang memberikan berita keuangan, data laporan, dan konten yang orisinil. Dan juga harga saham yang kami gunakan pada saat penutupan biasa disebut closing price. Data closing price ini saham yang digunakan adalah data harian. Sementara itu untuk volume transaksi diambil dari volume transaksi saham harian PT Ramayana Lestari Sentosa (TBK). Dan pada penelitian ini menggunakan paired sample t-test. Maksudnya adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan saham dan volume transaksi saham tersebut. Data ini diolah dengan menggunakan aplikasi SPS versi 20 yang merupakan software untuk penelitian. Dan juga pada penelitian ini kami menggunakan variabel-variabel yang digunakan. Salah satunya adalah data sebelum pengumuman nasional kasus COVID-19 di Indonesia untuk pertama kali. Itu kami beri X1. Dan untuk S2-nya adalah data setelah pengumuman nasional kasus COVID-19 di Indonesia untuk pertama kalinya. Dan
Dan variabel ketiga adalah pengumuman nasional pertama kasus COVID-19 di Indonesia untuk pertama kalinya. Yang pertama kalinya itu pada tanggal 2 Maret 2020. Itulah penelitian yang akan kami gunakan untuk pembahasannya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada perbedaan harga saham antara sebelum dan sesudah terjadinya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Nah, hasil perhitungan statistik deskriptif dari harga saham sebelum dan sesudah COVID-19 di Indonesia itu bisa dilihat di tabel ini. Harga saham sebelum diumumkannya COVID-19 ini nilai rata-ratanya itu sebesar Rp1.052,78. Nah, sudah diumumkannya COVID-19 ini di Indonesia, nilai rata-ratanya menjadi sebesar Rp628,48. Nah, data yang diambil ini adalah dari 31 data sebelum dan 31 data sesudah COVID-19 di Indonesia. Nah, apabila kita lihat dari tabel ini, nilai rata-ratanya itu dari sebelum ke sesudah COVID-19 ini mengalami penurunan. Lalu selanjutnya kita bisa melihat dari tabel kedua ini. Nah, tabel yang kedua ini dia olah datanya melalui uji Paired Sample Test harga saham yang dioperasikan melalui SPSS versi 20. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikannya itu 0,00. Nah, jadi nilai signifikannya itu dia lebih kecil dari 0,05. Jadi, nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 dia diterima dan hipotesis yang kedua dia ditolak. Yang artinya berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di PT Ramayana ini sebelum dan sesudahnya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Nah, pada tabel kedua tersebut dia menunjukkan bahwa perbedaan nilai harga saham sebelum dan sesudah COVID-19 ini sebesar 424,258. Lalu sehingga besarnya nilai ini menunjukkan positif bahwa harga saham sebelum COVID-19 ini lebih besar dibandingkan setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada PT Ramayana ini mengalami penurunan yang lumayan drastis ya, antara sebelum dan sesudah kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Nah, mengapa PT ini mengalami penurunan harga saham yang signifikan pada COVID-19 ini? Dikarenakan pemerintah ini menganjurkan untuk semua rakyatnya, semua masyarakat ini selalu di rumah, sehingga masyarakat mengurangi pembelian barang-barang pada PT ini dan mengalami penurunan omset pada PT ini. Lalu karena penurunan pendapatan ini, maka karyawan ini banyak yang di PHK. Dan juga bagi investor, tentu hal ini hal yang sangat merugikan karena investor sangat berpeluang besar tidak mendapatkan dividen. Dan hal ini bisa menyebabkan capital loss. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume transaksi pada PT Ramayana Lestari Santosa sesudah dan sebelum diumumkannya COVID-19 pertama kali di Indonesia. Menurut hasil perhitungan statistik deskriptif sebelum dan sesudah diumumkannya COVID-19 pada PT Ramayana Lestari Santosa ini bisa dilihat pada tabel di mana
Sebelum diumumkan COVID-19 ini bisa dilihat pada tabel tersebut ditulis dengan lambang X1 sebesar 5.454.712,9. Sedangkan setelah diumumkannya COVID-19 pertama kali di Indonesia naik menjadi 16.060.709,68. Di mana dari kedua volume transaksi ini, di mana X1 dan X2 ini sama-sama diambil data 31 atau bisa dibilang diambil 31 data. Nah, untuk uji parent sampel dites bisa dilihat pada tabel berikut. Nilai signifikan dari tabel itu adalah 0,01, di mana nilai tersebut lebih kecil kan daripada 0,05. 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Nilai rata-rata volume pada PT Ramayana ini sebesar negatif 10.995.996,774. Nilainya negatif, yang berarti nilai sebelumnya itu lebih kecil. Jadi pada PT Ramayana ini memiliki kenaikan yang signifikan akibat adanya COVID-19 ini. Jadi bisa dikatakan COVID-19 pada perusahaan ini memiliki dampak yang positif karena berdampak pada kenaikan yang cukup signifikan pada rata-rata volume. Kenaikan ini disebabkan adalah adanya peningkatan transaksi jual beli pada PT Ramayana. Tetapi peningkatan volume transaksi tidak diikuti oleh harga saham. Itu bisa dikarenakan para investor atau orang-orang yang menginvestasikan saham itu menjual sahamnya kepada orang lain karena mereka khawatir dengan adanya COVID-19 ini mereka mengalami kerugian atau tidak mendapat keuntungan. Jadi bisa disimpulkan investor itu takut rugi. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu adalah dengan uji pirate sampel t-test dari harga saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi. Demikian juga untuk volume transaksi saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia dengan sesudah pengumuman. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,01, 0,05. Dengan adanya kasus COVID-19 ini menyebabkan harga saham mengalami penurunan, sementara volume transaksi mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bagi perusahaan sebaiknya merubah strategi penjualan dengan lebih gencar melakukan penjualan secara online agar omset yang didapatkan bisa meningkat. Peningkatan pendapatan akan dapat menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan tersebut sehingga harga saham bisa naik kembali. Sekian jurnal yang kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.